Selamat siang semuanya, saya Jana Ahmad Nugraha. Saya sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum 1 PPKS Indonesia. Sekarang saya akan menceritakan kilas balik tentang sejarah PPKS Indonesia dari mulai awal terbentuk hingga sekarang. Jadi dulu, saya masih ingat tanggal 14 April tahun 2014, eh, Kang Zaki itu senior kuliah saya sebenarnya. eh, Dia mengajak saya untuk kongkow-kongkow karena kita memang dulu rutin kongkow-kongkow satu tongkrongan, maklum anak nongkrong, kongkow-kongkow di Ciwok, Cihamplas Walk di Bandung. Waktu itu yang nongkrong itu saya, Kang Zaki, Kang Gilang Hartanto, Kang Asep Nuryana, dan Kang Ferdi. Sekarang Kang Ferdinya udah ada di Jambi. Jadi waktu itu kita ngobrol kesana kemari karena basic kita sama dulu aktif di dunia sosial dan melihat peluang bahwa pemuda-pemuda di Indonesia ini perlu adanya suatu wadah untuk ikut serta dalam berkontribusi di bidang sosial. Mengingat wadahnya tidak ada, maka kami waktu itu menginisiasi membentuk suatu komunitas bernama KPPKS, singkatan dari Komunitas Pemuda Peduli Kesejahteraan Sosial. Lambat waktu berganti, 1 tahun ke depan ternyata anggota kita semakin banyak, respon dari pemuda ternyata cukup baik, kegiatan kita juga sudah berjalan. Ada waktu itu kita lagi disibukkan dengan kegiatan-kegiatan sosial yang ada di Purwakarta. Jadi waktu itu kita keliling-keliling ke Purwakarta untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan di desa-desa. Waktu itu penyuluhan disabilitas dan kepemudaan lewat Karang Taruna di desa-desa di Purwakarta. Setelah itu kami pun eh, nampaknya ingin lebih serius dalam berorganisasi sehingga tidak hanya komunitas, kami pun menggelar semacam kongres deklarasi organisasi kepemudaan Pemuda Peduli Kesejahteraan Sosial Indonesia. Yang mendeklarasikan adalah saya sendiri, Jana Ahmad Nugraha, lalu Kang Zaki, lalu ada Kang Gilang Hartanto, ada Kang Denny Supriyatna, dan ada Kang Rama Septa Hiltona. Kami berasal dari daerah yang berbeda-beda, cuman dipersatukan di kota Bandung. Setelah sekarang sudah 2 tahun berjalan, PPKS makin banyak anggotanya, itu tandanya respon pemuda pun semakin baik. PPKS sekarang sudah berada di 5 kabupaten dan kota. Ada di Kota Makassar, ada di Kota Malang, ada di Kabupaten Sidoarjo, ada juga di Yogyakarta. Dan tidak lupa sebagai pusat ada di Bandung juga. Jadi ya semoga PPKS ini bisa menjadi pionir terdepan dalam urusan penanganan kesejahteraan sosial melalui sektor-sektor pemuda. Karena pemuda lebih kreatif, lebih inovatif dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial. Dan saya berharap PPKS pun menjadi salah satu pionir di masyarakat untuk menggerakkan masyarakat supaya ikut serta dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Karena penanganan masalah kesejahteraan sosial ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ada 3 elemen yang harus terlibat di dalam penanganan masalah sosial. Yang pertama masyarakat, yang kedua pemerintah sebagai stakeholder, yang ketiga adalah LSM, yayasan ataupun perusahaan-perusahaan sekitar. Jadi semoga kedepannya PPKS dapat ikut serta dan terus tanpa lelah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Sekian dari saya, PPKS Indonesia, mari peduli, mari berkontribusi.
Halo, perkenalkan nama saya Raden Zaki Miftahul Fasa. Saya menjabat sebagai Ketua Umum PPKS Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi yang penting dalam pelatihan kader PPKS Indonesia, yaitu Konstitusi dan ADART. Secara garis besar, Indonesia memiliki konstitusi yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Begitupun juga dengan PPKS Indonesia yang memiliki konstitusi yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Untuk itu, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga memiliki poin tersendiri dalam penyampaiannya di pelatihan kader PPKS Indonesia. Pada ADART PPKS Indonesia terdapat pembukaan ya yang menjelaskan tentang dasar dari didirikannya organisasi ini. Pada intinya, PPKS Indonesia didirikan atas dasar melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian mewujudkan kesejahteraan sosial itu merupakan tanggung jawab kita sebagai pemuda dan juga menjadi bukti dari rasa kepedulian, kemudian juga yang diaplikasikan dalam kontribusi nyata. Pada bab 1 Anggaran Dasar PPKS Indonesia dibahas tentang nama organisasi ini, yaitu Pemuda Peduli Kesejahteraan Sosial Indonesia, didirikan pada tanggal 14 April tahun 2014 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Kemudian pusat organisasi berkedudukan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Republik Indonesia. Pada bab 2 Asas, Status, Sifat, dan Semangat, PPKS Indonesia berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga Indonesia merupakan organisasi kemasyarakatan pemuda yang peduli terhadap kesejahteraan sosial. Sifat dari PPKS Indonesia itu sendiri yaitu independen dan juga terbuka. Kemudian semangat ya. Semangat di pasal 5 bab 2 yang berbunyi PPKS Indonesia memiliki dan melandasi kegiatannya pada semangat kekeluargaan, keterbukaan, tanggung jawab, etika, moral, serta hukum. Di bab 2 ini pada anggaran dasar sangat jelas bagaimana fondasi dari organisasi ini, yaitu dari asas yang dipegang yaitu Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila, kemudian juga semangat terutama dalam hal kekeluargaan, sehingga kami sangat berharap bahwa seluruh anggota PPKS Indonesia itu menjadi satu keluarga, sehingga ini adalah menerapkan semangat dari anggaran dasar yang tertera. Kemudian pada bab ketiga, PPKS Indonesia memiliki kedaulatan berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres. Kemudian visi misi PPKS Indonesia. Visi dari PPKS Indonesia itu sendiri yaitu terwujudnya kualitas intelektual, moralitas, dan kreativitas pemuda-pemudi yang berwawasan sosial untuk membantu terwujudnya kesejahteraan sosial di Indonesia. Pada intinya ini menjadi sebuah wadah. Visi dari kami adalah membuat sebuah wadah untuk mewujudkan kualitas intelektual moral yang pada intinya itu untuk membantu mewujudkan kesejahteraan sosial itu sendiri sebagai sebuah amanah Undang-Undang Dasar 45. Kemudian terdapat 5 misi PPKS Indonesia. Yang pertama itu membina dan menjalin komunikasi di antara anggota melalui serangkaian program, komunikasi, kegiatan, dan kerjasama. Kemudian yang kedua, berperan aktif dalam isu-isu kesejahteraan sosial, kebijakan sosial, juga membantu dalam kegiatan peningkatan pelayanan sosial, perlindungan, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pengembangan sosial masyarakat. Kemudian misi yang ketiga itu adalah menggalang kerjasama secara sinergis dengan organisasi lain baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. Kemudian misi yang keempat itu mengembangkan dan memantapkan kemampuan sosial ekonomi pemuda dalam rangka memperkokoh ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
Kemudian misi yang terakhir dari PPKS Indonesia adalah melaksanakan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Secara inti atau secara rinci kita dapat melihat bagaimana tujuan atau arah organisasi dalam visi dan misi PPKS Indonesia. Dapat kita simpulkan bahwa PPKS Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya itu sangat memegang teguh asas sinergitas, kemudian juga kolaborasi aktif, dan juga kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial itu sendiri. Kemudian pada bab 5 ADART atau anggaran dasar itu ada tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Nah, PPKS Indonesia memiliki tujuan untuk melaksanakan amanah Undang-Undang 45, berperan secara aktif mencapai tujuan nasional, mewadahi dan mengembangkan potensi pemuda yang terhadap dunia kesejahteraan sosial dan siap berkontribusi dalam rangka pembangunan nasional. Kemudian ada juga tugas pokoknya, kemudian juga kode etik dan disiplin organisasi. PPKS Indonesia memiliki beberapa kode etik dan juga disiplin organisasi yang tentunya harus dipenuhi oleh semua anggota. Secara lebih rinci, kode etik dan peraturan organisasi akan dijelaskan lebih rinci dalam atau teman-teman semua bisa membacanya dalam peraturan organisasi, disiplin organisasi, dan kode etik organisasi. Kemudian secara keanggotaan, PPKS Indonesia ada 2 jenis anggota, yaitu anggota muda dan juga anggota biasa. Anggota muda adalah para anggota yang telah melaksanakan pelatihan kader tingkat 1. Kemudian anggota biasa itu adalah para anggota atau para kader yang telah melaksanakan pelatihan kader tingkat 2. Kemudian secara struktur, PPKS Indonesia memiliki 5 elemen penting. Yang pertama, PPKS Indonesia memiliki majelis tinggi. Kemudian yang kedua ada Dewan Pembina. Yang ketiga ada Dewan Pengawas. Kemudian juga yang keempat ada Dewan Pengurus itu sendiri. 4 ya. Jadi majelis tinggi itu terdiri dari para pendiri, ditambah ketua Dewan Pembina, ketua Dewan Pengawas, dan para ketua PPKS cabang dan juga PPKS Indonesia. Kemudian Dewan Pembina pada saat ini PPKS Indonesia dipimpin oleh Dr. Kanya Eka Santi yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal di Kementerian Sosial. Kemudian juga Ketua Dewan Pengawas yaitu Bapak Rijab Firmansyah, AMDFT, seorang fisioterapis. Kemudian juga Dewan Pengurus. Ya, di Dewan Pengurus Pusat itu sendiri ketua umumnya adalah saya sendiri, Zakim Tolpasa. Kemudian Wakil Ketua Umum 1 yaitu Jana Ahmad Nugraha, Wakil Ketua Umum 2 yaitu Denny Supriyatna. Struktur PPKS Indonesia itu sendiri, PPKS Indonesia memiliki 5 departemen utama. Yang pertama itu adalah Departemen POSDM, yaitu Departemen Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang masuk ke dalam kategori bidang internal. Itu ada di bawah Wakil Ketua Umum 1. Kemudian juga yang kedua ada Departemen Program ya, yang juga berada di bidang internal atau diwawahi langsung oleh Wakil Ketua Umum 1. Kemudian juga ada 3 departemen sisa yang berada di bawah di Wakil Ketua Umum 2 bidang eksternal. Yang pertama ada Departemen Pengembangan Usaha, kemudian juga yang kedua ada Departemen Komunikasi dan Informasi atau Kominfo, kemudian juga yang terakhir ada Departemen Relasi Publik ya atau Public Relation. Jadi total ada 5 departemen utama yang ada di PPKS Indonesia. Forum organisasi pada bab 10 ADART PPKS Indonesia. PPKS Indonesia memiliki forum tertinggi bernama Kongres ya. Kongres, kemudian juga apabila di cabang itu namanya Kongres cabang. Kemudian juga kita memiliki konferensi, di mana konferensi ini memiliki output sebuah rencana strategis, kemudian juga program kerja dan juga evaluasi dari kinerja pengurus itu sendiri.
Kemudian kekayaan organisasi dilakukan dan diinventarisasikan oleh Dewan Pengurus di semua tingkatan pada pasal 19. Kita masuk ke dalam anggaran rumah tangga PPKS Indonesia. PPKS Indonesia memiliki anggota muda, yaitu anggota yang telah mengikuti pelatihan kader, kemudian juga anggota biasa yang telah mengikuti pelatihan kader 2. Kemudian juga pada penerimaan anggota di pasal 5 PPKS juga menerima ada 3 syarat utama. Yang pertama, dia adalah warga negara Indonesia berumur 16 sampai 30 tahun. Itu adalah definisi dari seorang pemuda. Kemudian juga yang kedua, memiliki kepedulian dan juga siap berkontribusi bagi dunia kesejahteraan sosial, dan yang ketiga adalah mengisi formulir pendaftaran. Kemudian masa keanggotaan pada pasal 7 anggaran rumah tangga PPKS Indonesia, masa anggota muda berakhir ketika anggota mengikuti pelatihan kader tingkat 2. Kemudian juga masa anggota biasa berakhir sejak dinyatakan sejak lulus pelatihan kader tingkat 2 dan berakhir sampai umur 30 tahun. Kemudian hak dan kewajiban. Masing-masing anggota PPKS Indonesia memiliki hak dan kewajiban. Salah satu haknya itu adalah berhak mengikuti pelatihan kader, kemudian juga memiliki hak bicara, hak suara, hak memilih, hak partisipasi kegiatan, hak dipilih, dan juga menyelenggarakan kegiatan. Kemudian juga setiap anggota berhak untuk membela diri, mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan ADART dan juga peraturan organisasi yang berlaku. Beberapa kewajiban yang perlu diperhatikan: setiap anggota berkewajiban menjaga nama baik Indonesia, PPKS Indonesia. Setiap anggota berkewajiban menjalankan misi organisasi. Kemudian juga setiap anggota berkewajiban menjunjung tinggi kode etik organisasi. Setiap anggota berkewajiban tunduk dan patuh kepada ADART PPKS Indonesia. Setiap anggota berkewajiban untuk berperan aktif dalam seluruh kegiatan PPKS Indonesia. Kemudian setiap anggota berkewajiban membayar uang pangkal dan iuran anggota dan juga menghormati atribut organisasi. Pada bagian 6 ART ada rangkap anggota dan rangkap jabatan. Dalam keadaan tertentu memang ada beberapa anggota yang memiliki tugas pokok di atau fungsi lain di organisasi. Nah, pada ART rangkap anggota dan rangkap jabatan PPKS Indonesia memperbolehkan untuk merangkap jabatan di organisasi lain selain dari pengurus atau jabatan inti, ya, baik itu ketua, baik itu sekretaris ataupun bendahara. Kemudian Dewan Pengawas di PPKS Indonesia, Dewan Pengawas secara tupoksi inti adalah mengawasi kinerja dari para pengurus, ya. Jadi Dewan Pengawas ini memang mengawasi dari semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus dan juga mengevaluasi dari apa saja yang sedang dilaksanakan, apa saja yang harus dilaksanakan. Kemudian juga nanti ada laporan hasil, ataupun misalnya ada pengurus yang tidak melaksanakan tugas pokok fungsinya. Nah, itu bisa dilaporkan oleh Dewan Pengawas. Baik, kemudian pada ART juga itu kita akan melihat forum-forum organisasi. Selain ada kongres, kita juga ada beberapa rapat-rapat. Ada rapat koordinasi, kemudian juga ada rapat internal, ada rapat khusus, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kongres nasional luar biasa, itu jelas karena kalau misalnya ada pemilihan ketua baru ataupun ada terjadi sesuatu hal atau juga perubahan ADART, itu harus dilaksanakan dengan melalui kongres luar biasa. Lebih jelasnya teman-teman bisa baca di ADART-nya. Kemudian juga tentang quorum, ya, pada kongres teman-teman juga bisa baca secara rinci. Kemudian juga ada lambang dan atribut organisasi. Lambang PPKS Indonesia itu ada 5 buah kelopak bunga teratai yang memiliki 5 warna berbeda dari kiri ke kanan. Itu menunjukkan bahwa PPKS Indonesia sebagai sebuah organisasi yang memiliki semangat dari kiri ke kanan, artinya dari hal yang buruk menjadi hal yang baik. Kita mencoba untuk merubah pola pikir masyarakat Indonesia yang bilang bahwa kita tidak pernah bisa menjadi yang baik ketika kita sudah buruk.
Nah, makanya melalui PPKS Indonesia ini kita berharap kita bisa merubah pemikiran seperti itu. Kemudian juga pada logo ini kita melihat ada 5 warna yang berbeda, ada warna kuning, kemudian juga ada warna biru dan warna hijau, yang mana ketiganya merupakan lambang dari kesejahteraan sosial itu sendiri. Kemudian juga 5 buah kelopak bunga ini karena memang awal dari pendirian PPKS Indonesia ini adalah 5 orang pendiri pada saat itu. Jadi ada 5 kelopak, kemudian juga di situ ada nama atau tulisan dengan 2 baris PPKS ya. Itu menunjukkan bahwa kita selalu berjalan seirama. Jadi kita makanya dalam kegiatan kita selalu menunjukkan rasa semangat dalam berkolaborasi, atau kita lebih senang dalam bersinergi karena kita tidak mau berjalan sendiri, kita lebih senang bekerja dan bekerja secara bersama-sama seperti itu. Kemudian pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga juga ada aturan peralihan, kemudian juga sampai ke penutup ya, dan juga ada pakaian dinas. Kita ada 3 pakaian. Yang saya gunakan saat ini adalah pakaian dinas harian, kemudian juga nanti ada rompi, itu merupakan pakaian dinas lapangan, dan nanti juga ada salah satu pakaian yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu pakaian dinas upacara. Jadi kita ada 3 pakaian dinas atau 3 uniform. Kemudian juga pada ADART juga di situ dijelaskan arti-arti dari lambang dan juga panji organisasi. Sebenarnya secara umum teman-teman bisa baca anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang lebih rinci dan lebih jelas pada ADART. Saya hanya mengingatkan bahwa jangan hanya membaca, tapi juga memahami dan juga mendalami arti dari ADART sendiri. Karena apa? Karena ketika kita melaksanakan itu dengan terpaksa, itu tidak akan maksimal. Tapi ketika kita melaksanakan itu dengan kita merasa memiliki, itu kita akan merasa bahwa ini berjalan seperti biasa. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih, tetap semangat, dan mari peduli, mari berkontribusi.